Baik teman-teman, para sahabat pencinta tanaman durian senusantara dimanapun Anda berada. Jadi selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir, yang ikut meramaikan video ini. Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat dan bisa menghibur para sahabat, utamanya para pecinta tanaman durian. Nah, jadi pada kesempatan ini, dalam video ini saya akan menampilkan dan juga menyampaikan kepada teman-teman tentang manfaat rolak untuk tanaman durian usia muda atau usia dini. Jadi rolak ini sangat penting sekali teman-teman untuk tanaman durian yang masih sangat muda, antara usia 1 tahun sampai 3 tahun. Karena di usia ini, di usia antara 1 tahun sampai 3 tahun, tanaman durian itu masih sangat rentan sekali terkena penyakit busuk akar dan jamur. Mengingat di usia ini, di usia yang masih 1 tahun sampai 3 tahun, tanaman duriannya dari segi perakaran itu masih belum sekuat seperti tanaman durian yang usianya sudah dewasa, yang sudah puluhan tahun teman-teman. Jadi penting kita untuk membuat rolak untuk tanaman duriannya. Nah, buat teman-teman yang sudah hadir, tonton videonya sampai habis supaya tidak gagal paham. Serta jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya dan kirim video ini ke medsos teman-teman, share. Secara otomatis teman-teman ikut partisipasi berbagi informasi terkait perawatan tanaman durian kepada teman-teman di luar sana yang barangkali mengalami kendala pada media tanam tanaman duriannya. Baik teman-teman, terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga teman-teman dan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan dimudahkan untuk segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Baik teman-teman, langsung saja akan saya perlihatkan rolak yang saya maksud adalah ini teman-teman. Jadi inilah rolak yang saya maksud yang mempunyai banyak manfaat untuk tanaman durian. Jadi rolak adalah lubang yang saya buat di samping pohon duriannya. Jadi pembuatan lubang ini saya buat tepat menyesuaikan dengan ujung dahan duriannya. Namun untuk tanaman durian ini kebetulan pertumbuhannya sudah sedikit besar dari awal saya pembuatan rolak, sehingga percabangan duriannya sudah melampaui daripada rolak yang kita buat. Semoga bisa terlihat jelas teman-teman. Jadi pembuatan rolak ini kalau bisa buatlah lebih besar dan lebih panjang dan lebih dalam. Jadi tujuan pembuatan rolak ini adalah untuk menjaga struktur media tanam tanaman duriannya. Selain menjaga struktur media tanam tanaman duriannya, pembuatan rolak ini juga bisa mengurangi kelembaban berlebih di saat musim penghujan. Sehingga dengan begitu tanaman durian kita akan terhindar dari penyakit busuk akar yang diakibatkan oleh berkembangnya spora jamur. Jadi dengan media tanam yang terlalu lembab, biasanya spora jamur akan berkembang
sehingga tanaman durian kita perakarannya akan bahaya teman-teman. Untuk tanaman durian yang masih kecil seperti ini usia kurang lebih sekitar 1 tahun, cukup dibuatkan rolak sebanyak 1 lubang saja. Dan usahakan pembuatan lubangnya ini harus lebih dalam teman-teman, supaya airnya bisa dialirkan, karena air memang seperti yang kita tahu itu mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah. Nah, kemudian selain daripada itu, rolak ini juga berfungsi untuk tempat pengomposan pupuk. Jadi untuk rumput dan sampah dedaunan yang ada di sekitar tanaman duriannya bisa kita kumpulkan dan kita tampung ke dalam lubang ini, sehingga nantinya ketika sudah busuk dan sudah menjadi pupuk, sudah pasti akibatnya akan sangat baik sekali untuk tanaman duriannya. Nah, kemudian bisa juga ditambahkan pupuk kompos yang berasal dari kotoran hewan teman-teman. Apabila persediaannya itu banyak, itu bisa ditampung di sini teman-teman, di dalam lubang ini. Yang jelas, meskipun lubang ini nantinya dipenuhi dengan pupuk kompos, dari segi struktur itu sudah tentu akan berbeda dari tanah yang sebelumnya, sebelum dibuatkan rolak. Nah, kebetulan untuk tanaman durian ini itu sudah lebih besar pertumbuhannya dan jangkauan daripada dahannya sudah melebihi daripada rolak yang kita buat, sehingga akar duriannya sudah sampai pada rolak yang kita buat. Jadi ini teman-teman, ini adalah akar duriannya, itu beberapa sudah sampai pada rolak yang kita buat. Nah, ini teman-teman, yang ini adalah akar durian. Kemudian ini juga ada yang kecil-kecil. Jadi sampah-sampah dan rumput yang sudah saya tampung di sini sudah banyak sekali teman-teman. Kemarin sudah saya penuhi dengan rumput dan juga sampah, namun karena sudah busuk sehingga sudah menyusut seperti ini. Jadi untuk tanaman durian ini dari awal tanam hingga sekarang sama sekali belum mengalami kendala teman-teman. Jadi selain pembuatan rolak seperti ini, saya juga rutin melakukan perawatan setiap minggunya, yaitu dengan menyemprot dengan pupuk daun. Sehingga pertumbuhannya itu berjalan lancar teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum membuat rolak untuk tanaman duriannya, buatlah rolak dari sekarang, karena semakin cepat akan semakin bagus teman-teman. Jadi jangan menunggu tanaman duriannya sudah terserang penyakit baru kita membuat rolak.
Jadi alangkah baiknya kita melakukan pencegahan daripada mengobati. Karena untuk tanaman durian biasanya kalau sudah terlanjur terkena penyakit atau mengalami stag pertumbuhan yang diakibatkan oleh busuknya akar yang ada di bawah media tanamnya, untuk proses pemulihannya itu sangat lama sekali teman-teman. Jadi kalau kita bisa memilih, daripada kita mengobati tanaman durian yang sudah stuck dan sudah terkena penyakit, lebih baik kita mengganti dengan tanaman atau bibit durian yang baru. Karena sangat lama sekali prosesnya untuk penyembuhannya teman-teman kalau memang sudah terlanjur terkena penyakit. Untuk penyakit busuk akar ini memang sangat sulit sekali kita mendeteksinya teman-teman. Karena itu memang prosesnya itu diawali dari bawah, itu di dalam media tanamnya. Karena prosesnya berada di dalam media tanamnya, jadi sulit kita untuk mengidentifikasi sedini mungkin. Karena kita tidak bisa melihat. Dan tiba-tiba saja ketika sudah tanaman duriannya terkena penyakit busuk akar, itu pertumbuhannya macet teman-teman. Jadi macet. Jadi apabila sudah begitu, tinggal menunggu waktu saja, daun duriannya akan berjatuhan. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi buatlah rolak sedini mungkin teman-teman. Jadi dengan pembuatan rolak seperti ini, apabila kita mengalami keterlambatan dalam proses pemberian fungisida, itu tidak apa-apa teman-teman. Nah, meskipun kita sudah membuat rolak seperti ini, kita juga jangan mengabaikannya teman-teman dalam proses pemberian fungisida. Jadi meskipun sudah membuat rolak, bukan berarti tanaman durian kita itu 100% terhindar dari penyakit busuk akar. Jadi tetap kita harus memberikan yang namanya fungisida. Jadi intinya semakin banyak yang dapat kita lakukan untuk menjaga tanaman duriannya terhindar dari penyakit, akan semakin bagus pula teman-teman. Jadi bisa diberikan fungisida, yaitu dengan cara dikocorkan pada media tanamnya maupun disemprotkan setiap minggunya. Untuk fungisida itu ada yang berjenis sistemik dan juga kontak. Jadi bisa kedua-duanya diaplikasikan. Untuk sistemik bisa berikan dengan cara dikocor pada media tanamnya, kemudian untuk kontak itu bisa disemprotkan pada seluruh bagian tanaman duriannya. Nah, inilah salah satu contohnya teman-teman. Ini adalah rolak yang saya buat untuk tanaman durian usia 3 tahun. Ini adalah usianya sudah mencapai kurang lebih sekitar 3 tahun. Jadi saya buat rolak ini di sampingnya. Ketika habis hujan, jadi kondisinya seperti inilah teman-teman. Jadi airnya dialirkan ke sini. Jadi aliran airnya cepat teman-teman. Dari sana menuju ke sini. Dan ini juga sudah saya penuhi dengan sampah rumah tangga yang bersifat organik. Jadi sengaja dari rumah saya bawa ke sini, saya manfaatkan untuk pupuk. Jadi saya pilah pupuk plastik dengan pupuk organik. Dan ini plastiknya saya sisihkan di sini. Baik teman-teman, mungkin video ini hanya itu saja yang saya sampaikan dan saya tampilkan untuk teman-teman terkait dengan rolak
dan manfaat rolak. Jadi buat teman-teman, segeralah buat rolak untuk tanaman duriannya. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton dan sudah share video ini. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan dimudahkan untuk segala urusannya oleh Sang Maha Pencipta. Dan buat teman-teman, selamat mencoba dan semoga berhasil. Dan akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih.